Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syaral muslimin, rahimakumullah, dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya pada hari ini tu Khairijal Wahid di acara Cahaya Hati menyambut bulan suci Ramadan. Baik, di kesempatan hari ini saya akan membahas tentang beberapa keutamaan bulan Ramadan berdasarkan hadis-hadis sahih. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang bulan Ramadan itu penuh berkah sesuai dengan hadis daripada riwayat Imam Ahmad, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarakah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Baik, ya masyarakat muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan itu bulan berkah. Ya. Maksud berkah di sini adalah Allah turunkan keberkahan kepada umat Islam, baik yang beriman kepada Allah maupun tidak beriman kepada Allah. Salah satu maksud daripada berkah di sini adalah itu ziyadatul khair. Yang maksud dengan berkah di sini salah satunya adalah ziyadatul khair, dilebihkan kebaikan, yang mana amal-amal yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan, tidak terhingga. Yang mana bisa jadi ketika sebelum bulan Ramadan sekali kita melakukan amal kebaikan, Allah lipat gandakan sampai 10 derajat. Seperti solat wajib itu kita laksanakan secara berjamaah, Allah berikan pahala 27 derajat. Akan tetapi di bulan Ramadan Allah lipat gandakan, tidak terhingga. Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang melaksanakan bulan suci Ramadan. Baik, yang kedua yaitu tentang diwajibkannya berpuasa. Di dalam bulan suci Ramadan itu yang mana salah satu isi daripada keistimewaan bulan Ramadan itu adalah ada puasa yang diwajibkan kepada umat Islam khususnya. Puasa ini hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun kecuali bagi yang tidak mampu atau ada darurah yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, saya akan membawa sebuah hadis yang berbunyi qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarakah iqtaradullah alaikum siyamuhu. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah berpuasa. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini Allah wajibkan berpuasa, yaitu salah satu daripada ta'rif puasa ini adalah menahan diri daripada makan dan minum dan dari syahwat. Nah, yang mana
ketika sebelum Ramadan Allah halalkan yang mana makan dan minum dan termasuk syahwat daripada yang dihalalkan. Tetapi ketika bulan Ramadan itu salah satu anjuran yang diharamkan untuk dilakukan, termasuk makan dan minum dan syahwat, termasuk syahwat yang halal. Jadi di sini ketika kita menahan diri daripada makan dan minum dan daripada syahwat, daripada yang dihalalkan, dari inilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sesabar manakah kita menjalankannya. Salah satu daripada langkah-langkah untuk bisa menahan diri daripada syahwat nafsu adalah, yaitu Allah anjurkan di dalam puasa ini adalah menahan diri daripada makan dan minum. Dengan kita menahan diri dan makan dan minum ketika di siang hari, sehingga kita nafsu atau syahwat yang dimiliki oleh manusia tersebut dia akan menurun. Seharusnya begitu. Jadi sehingga ketika syahwat kita menurun, daripada keinginan kita untuk mengingat kepada Allah semakin meningkat. Jadi untuk melakukan syahwat nafsu daripada kita, nafsu kejahatan yang kita miliki menurun, sehingga nafsu daripada takwa meningkatkan ketakwaan ubudiyah kepada Allah semakin meningkat. Ya, ini yang diharapkan di bulan Ramadan. Ini yang faedah yang diharapkan oleh Allah kepada orang yang berpuasa, bukan malah sebaliknya. Kalau terjadi hal yang sebaliknya, ini perlu dipertanyakan. Amal puasa kita, tahan diri kita daripada makan dan minum, itu sebagai apa? Yang mana perbuatan jahat atau kemungkaran di bulan Ramadan masih kita lakukan. Seharusnya ketika di bulan Ramadan itu daripada kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, baik itu dosa kecil maupun itu dosa besar, akan terhenti atau akan tidak terjadi di kalangan kita. Dikarenakan apa? Kita lagi berubudiyah kepada Allah, dan kita lagi menahan diri dan lagi introspeksi diri, memperbaiki diri. Ini adalah bulan memperbaiki diri kita dan menahan diri kita dan meningkatkan daripada amal kebaikan untuk diri kita. Baik. Selanjutnya di bulan suci Ramadan ini juga ada salah satu daripada hadis daripada riwayat Imam Ahmad, bahwa qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarakah iqtaradullahu alaikum siyamuhu yuftihu fihi abwabul jannah. Salah satu keutamaan juga di bulan Ramadan, Allah bukakan pintu surga. Maksud Allah bukakan pintu surga ini apa? Bagaimana mungkin Allah sudah buka pintu surga sedangkan orangnya tidak mau masuk? Allah bukakan pintu surga, maksud di sini Allah berikan kesempatan. Allah berikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin menghapus dosanya, diampuni dosanya, yang ingin dirinya menambah daripada amal kebaikan. Salah satu daripada kelebihan bulan Ramadan adalah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menjalankan amal ibadah puasa dengan penuh dengan keridhaan, keikhlasan, dan mengharap hanya pahala kepada Allah, keikhlasan hanya kepada Allah, bukan untuk sekedar untuk riya atau pamer kepada manusia bahwa kita biar dianggap kita adalah orang yang taat kepada Allah di mata manusia. Bukan itu. Nah, maksud daripada Allah bukakan pintu surga, Allah beri kesempatan bagi orang-orang yang mau bertaubat, bagi orang-orang yang mau melakukan amal kebaikan, sehingga mereka tidak menjalankan amal kejahatan, sehingga Allah golongkan kepada kita orang-orang yang bertakwa
la'allakum tattaqun, sehingga Allah panggil kita tergolong orang-orang yang penghuni surga. Baik, dengan kesempatan singkat ini mungkin hanya sampai di sini saja dulu pembahasan kajian kita hari ini. Semoga kita akan bertemu di kajian selanjutnya, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini sebagai bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.